Halo, selamat belajar bersama Master Trading Indonesia. Saya Maruli Tua Sinambela, marulitua.com. Jadi rekan-rekan, inilah yang menjadi kendala dari para traders pemula dan juga yang sudah biasa trading dan juga para professional traders. Kendala apa? Kendalanya adalah di mana tidak bisa mempertahankan konsisten dengan result, dengan hasil tradingan yang dicapai. Sebagai contoh rekan-rekan, kenapa bisa tidak konsisten? Karena adalah ketika rekan-rekan menemukan data yang seperti kita temukan pada hari ini. Hari ini adalah 30 Januari 2025. Nah, data yang ada di sini, misalkan rekan-rekan memilih produk XAU US dollar lah. Berarti rekan-rekan biasanya akan memperhatikan data dari Amerika. Nah, contohnya jam 8:30. Nah, ini angkanya hijau. Nah, yang rekan-rekan berasumsi apabila angka hijau ini, ya, rekan-rekan pasti berasumsi akan melakukan posisi sell. Biasanya sih demikian. Nah, tetapi persoalan utamanya adalah ketika klaim pengangguran berkelanjutan yang muncul angkanya hijau, rekan-rekan melakukan posisi sell. Tiba-tiba dengan pukul yang sama 20.30, PDB-nya, produk domestik bruto daripada Amerika, keluar 2,3% merah. Pertanyaannya, apakah posisi sell yang rekan-rekan lakukan itu akan rekan-rekan cut juga sehingga beralih pada posisi buy? Karena rekan-rekan berasumsi bahwa merah ini akan membuat dolar Amerika akan kuat. Oke. Nah, tetapi persoalan baru muncul lagi rekan-rekan. Persoalan apa? Ini kan tadi PDB-nya merah. Tiba-tiba yang keluar lagi adalah klaim penganggurannya berwarna hijau. Nah, rekan-rekan akan berpikir, loh kok hijau? Bukankah tadi ini merah, tiba-tiba ini berubah jadi hijau? Dan rekan-rekan mungkin akan melakukan posisi cut loss kembali atau mengambil posisi sell. Atau jangan-jangan rekan-rekan akan melakukan posisi, kalau based on data yang ada di sini rekan-rekan, mungkin rekan-rekan akan masuk, contohnya di sini sell. Contohnya di sini karena ini netral, mungkin rekan-rekan tidak akan melakukan posisi. Terus rekan-rekan akan ambil posisi buy di sini, kemudian buy di sini, kemudian sell di sini. Tetapi dengan waktu yang sama. Ya, kemudian ya pukul 22, ya ini beda cerita lah ya. Jadi bisa saja dengan posisi begini rekan-rekan akan posisinya akan buy sell lock lah. Ya. Nah, itulah sebabnya rekan-rekan dengan dasar fakta dan bukti yang ada di sini bisa dikatakan apabila menerjemahkan data ini tidak menerjemahkan secara keseluruhan, maka kurangnya pemahaman, ya, kurangnya pemahaman, dan itu pasti tidak akan konsisten. Nah, di sini rekan-rekan bisa kita lihat, oke, ini saya liquid dulu posisinya. Oke, nah di situ rekan-rekan berdasarkan karena kita di dalam trading bersama Master Trading Indonesia, kita di sini tidak memiliki perasaan atau feeling di dalam trading. Kita hanya mengandalkan matematika, logika matematika, dan juga semua data yang kita kumpulkan berdasarkan statistik data. Jadi kita tidak memiliki feeling dalam trading. Apabila contohnya major mengatakan bahwa pasar naik dan minor mendukung kita dan harga bergerak sesuai dengan ketentuan yang ada di MetaTrader yang kita tradingkan, maka kita akan menjadi buyer. Tidak peduli RSI sudah berada di level 81%. Ya, tidak peduli. Karena yang kita butuhkan itu adalah RSI jika dia berada di atas 50%. Dan MACD menyatakan positif dan juga tren mengatakan major mengatakan naik. Nah, di sini rekan-rekan harus bisa memahami yang disebut sebagai konsisten di dalam profit. Konsisten dalam profit ini harus bisa dibuktikan dengan account history yang ada di sini rekan-rekan. Seperti contoh dari modal 50.000. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat ada posisi
SL-nya juga kena, ada TP-nya juga, ada yang secara manual juga di take, ada yang TP-nya juga ya. Nah, secara keseluruhan rekan-rekan bisa kita lihat bahwa dari fakta yang ada telah terjadi keuntungan 11.513 US dollar. Dari modal berapa? Dari modal 50.000 US dollar. Nah, rekan-rekan bisa melihat nih ya. Oke, bisa scroll down aja terus. Lihat aja rekan-rekan. Ini adalah history. Nah, ini adalah history. Oke, historinya sini. Scroll down terus. Rekan-rekan bisa lihat sendiri. Minus juga ada ya. Minus juga ada, profit juga ada. Nah sekarang tadi baru kita close. Nah, ini adalah posisi yang open saat ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menggunakan sistem ini? Ini adalah metode matematika, jadi kita tidak menggunakan feeling rekan-rekan. Semua produk bisa ditransaksikan, bukan hanya forex indeks saham komoditi. Rekan-rekan juga bisa menggunakan di produk-produk lainnya. Tapi harus mengerti dan memahami bagaimana cara kerjanya. Itu dulu. Nah, di sini GBP US dollar masih ada posisi, kita biarkan saja dulu. Kita mulai kembali contohnya. Karena tadi barusan kita ambil posisi emas, maka kita cek dulu untuk Australia dollar US dollar. Ya, untuk posisi yang demikian kita tidak trading. Crude oil, rekan-rekan. Nah, ini majornya adalah turun. Nah, minornya mengikuti. Ya, kalau demikian di sini ya sederhana saja, tidak usah bertele-tele. Ya, kita ambil posisi sell. Ya, kemudian langsung saja kita pasang stop loss-nya, pasang target profit-nya yang realistis. Nah, jadi rekan-rekan bisa melihat posisi ada di sini ya, yang open. Kemudian silver ya. Silver dalam rumusan kita yang begini tidak boleh diambil. Euro US dollar. Oke, euro US dollar. Minor mengikuti major, maka kita ambil posisi buy. Oke, kita ambil posisi buy, pasang stop loss-nya. Pasang target profitnya yang realistis rekan-rekan. Pound sterling US dollar ya. Nah, pound sterling US dollar ini majornya naik, minornya sedang koreksi ya. Tapi tadi kita posisi buy sudah ada. Jadi mana 3 lot. New Zealand US dollar. Nah, rekan-rekan perhatikan sama-sama New Zealand US dollar. Ini majornya naik, tapi minornya mengalami koreksi. Tapi kita bisa ambil posisi di sini. Ya rekan-rekan, kita bisa ambil. Nggak usah banyak-banyak dulu. Ya, ini yang disebut sebagai test the water. Kita pasang stop loss-nya. Kita pasang target profitnya yang realistis. US dollar Kanadian ya. US dollar Kanadian rekan-rekan bisa lihat ya, ini kan mengalami sideways. Jadi hindari dulu karena kita tidak suka produk-produk yang sideways. Oke, ini US dollar Swiss franc. Oke, majornya turun, minornya lagi koreksi ya. Nggak apa-apa, kita ambil posisi sell. Oke, kemudian stop loss, target profitnya TP-nya tadi kita pasang, nah stop loss-nya kita pasang dulu. Dolar yen rekan-rekan. Nah, dolar yen. Nah, majornya turun, minornya lagi koreksi. Nah, pertanyaannya apakah kita akan mengambil minornya atau kita akan follow majornya. Nah, demikian ya. Nah, kalau di sini kita akan memanfaatkan minornya. Kita ambil sedikit minornya ya. Kita pasang stop loss-nya. Kita pasang target profitnya yang realistis. Nah, Aussie JPY, rekan-rekan, Aussie JPY dia sudah tidak masuk ke dalam hitungan algoritma kita tinggalkan. CHF JPY tidak masuk, kita tinggalkan. Aussie New Zealand, kita perhatikan sama-sama, majornya adalah major turun, minornya sedang koreksi. Ya, major turun, minornya koreksi. Pertanyaannya, apakah kita akan mengambil koreksinya? Koreksinya sudah cukup jauh, karena dia sudah di tengah. Euro Aussie rekan-rekan ya, majornya naik tapi sedang ada koreksi, kita nanggung ngambilnya, jadi kita nggak usah ambil. Euro Kanadian, nah Euro Kanadian majornya naik tapi ada koreksi sedikit. Nah, kalau dengan kasus begini, kalau kita mau jadi buyer itu pun serba nanggung ya, tinggalkan saja, nggak usah, don't waste your time. Euro GBP rekan-rekan ya, nah ini majornya turun, minornya pun nanggung ya, jadi saya tinggalkan. Euro JPY, nah ini pun keluar dari bubu. GBP Aussie. Nah, GBP Aussie rekan-rekan kalau kita perhatikan ini
Ya, seharusnya kita sudah ambil ketika dia koreksi di atas, tapi sudah nanggung kita ambil. Kalau sell juga udah nanggung karena udah akan turun ke bawah dia. GBP CHF rekan-rekan, nah ini GBP CHF posisi nanggung, nggak ambil. GBP JPY, nah ini sudah belum saatnya. New Zealand Japanese Yen pun sudah keluar dari trend. Nah, ini apa yang kita pelajari? Inilah yang disebut sebagai matematika analisis, analisa matematika berdasarkan fakta. Jadi di sini kita tidak melakukan analisa per candle, bukan per pola, enggak. Udah nggak zaman itu melihat pola-pola yang ada di sana, head and shoulder, inverse head and shoulder, triangle, udah nggak zaman. Itu sudah ketinggalan, rekan-rekan ya. Mohon maaf, ya harus kita katakan demikian karena teknologi pun semakin canggih ya. Kalau dulu kita hanya bisa melakukan SMS, nah kita sudah bisa melakukan Android. Ya di Android kita bisa WhatsApp, bahkan kita bisa searching internet. Nah, ketika kita menggunakan teknologi baru, teknologi yang terbaru pun akan keluar. Bahkan sekarang ada AI. Jadi kalau rekan-rekan masih menganalisa per candle, per pola, ya pelajarilah yang terbaru. Saya tidak mau mengatakan sudah ketinggalan, tidak. Tapi pelajari yang lebih baru. Karena temuan-temuan manusia, temuan-temuan otak kecerdasan manusia itu akan membuat selalu temuan yang terbaru. Mungkin untuk pertama sekali metode matematika ini akan jadi dasar pengetahuan, ilmu pengetahuan. Dimulai dari tahun 2025 ini, banyak orang yang ingin mengetahuinya. Ya, karena orang melihat kok metodenya segampang itu. Semua akan gampang, rekan-rekan. Bahkan teknologi yang saat ini pun yang kita zaman dulu kita berpikir kok suara bisa langsung jadi tulisan, itu pun sudah jadi kenyataan, rekan-rekan. Ya, jadi mungkin ya rekan-rekan yang kepo yang ingin tahu, ya yuk kita sama-sama buatkan suatu temuan yang terbaru untuk kebaikan bersama. Saya Marulitua Sinambela, selamat belajar bersama Master Trading Indonesia, marulitua.com. Semoga bermanfaat rekan-rekan. Disclaimer on. Setiap posisi yang ada di sini, disclaimer on, bukan untuk mengarahkan rekan-rekan mengambil posisi yang sama dengan saya, tetapi ini adalah bersifat edukasi. Semoga bermanfaat.